Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Sore hari gue ingin ngobrol ringan terkait dengan pemain terbaik Manchester United untuk bulan Desember. Di website manunited.com di sana diadakan polling. Ada 3 calon pemain sebagai yang terbaik di bulan Desember. Ada Casemiro, ada Marcus Rashford, dan juga ada Luke Shaw. Manchester United di bulan Desember luar biasa bermain di tiga kompetisi yang bermain di 3 pertandingan di 2 kompetisi yang berbeda, di Carabao dan juga di Liga Inggris, berhasil menyapu bersih semua dengan kemenangan, bahkan clean sheet. Menurut gue ini faktor yang luar biasa. Oke, dari 3 pemain ini gue sudah ikut pollingnya. Gue pilih salah satu, ingin gue bahas. Ini gue bikin videonya sebelum Manchester United menghadapi Bournemouth ya. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi di Bournemouth, dan memang tidak termasuk perhitungan karena kan yang dilihat adalah performa di bulan Desember. Oke, dari 3 pemain ini siapa duluan ya yang akan gue bahas sebagai mungkin peringkat ketiganya? Langsung aja, menurut gue peringkat ketiga adalah Marcus Rashford. Ya betul, Marcus Rashford cukup rajin mencetak gol, cukup tajam, memberikan perbedaan penampilan terutama di lini depan. Tentu saja Marcus Rashford juga menciptakan gol terutama ketika Manchester United menghadapi Wolves dan juga ketika Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Cuman menurut gua ya secara keseluruhan Marcus Rashford ini tampil bagus, tentu saja tampil bagus. Ketika menghadapi Burnley pun dia juga mencetak gol. Jadi Marcus Rashford ini mencetak gol di 3 pertandingan bersama Manchester United. Tapi menurut gue ada satu faktor kecil ya, mungkin satu faktor kecil yang menjadikan dia peringkat ketiga menurut gue. Mungkin ini agak sedikit di luar di luar teknis, artinya di non teknis, yaitu adalah ya dia terlambat mengikuti briefing sehingga akhirnya terus dihukum oleh Erik ten Hag. Walaupun ketika dia tampil sebagai pemain cadangan ketika menghadapi Wolves, ketika dia bermain, dia memberikan perbedaan tuh di lini depan, lebih tajam, lebih determinasi juga lebih tinggi, dan bahkan dia mampu mencetak gol. Harusnya dia bisa bikin 2 gol. Secara teknis juga gua melihat Marcus Rashford tampil cukup luar biasa, di mana dia bisa bermain di beberapa posisi di 3 pertandingan terakhir, di kiri, di depan, maupun juga pernah dimainkan di sebelah kanan. Tapi menurut gua itu tadi ada satu faktor yang menjadikan Marcus Rashford ini menurut gue menjadi peringkat ketiga, karena itu tadi faktor non teknis lebih di sana. Walaupun sekali lagi dari sisi ketajaman luar biasa, 3 pertandingan betul ini ya, menghadapi Burnley dia mencetak gol, pun juga ketika menghadapi Nottingham Forest. Gue juga melihat kalau dari sisi teknis mungkin bagaimana konsistensi dari seorang Marcus Rashford. Ada beberapa momen mungkin dia salah mengambil keputusan, terlalu berani menggiring bola. Itu masih beberapa kali dilakukan oleh Marcus Rashford, yang menurut gue kalau seandainya dia lebih tepat dalam mengambil keputusan, bisa jadi Manchester United mungkin bisa memperoleh gol yang lebih tinggi. Tapi secara keseluruhan Marcus Rashford memang tampil luar biasa. Hanya saja kalau harus dari 3 pemain ini yang menurut gue tiga-tiganya luar biasa, kalau harus menempatkan posisi ketiga, gue tempatkan Marcus Rashford. Dan untuk posisi kedua, gue pilih Luke Shaw. Luke Shaw bermain dari 3 pertandingan, dia bermain di 2 match ya, secara penuh. Ketika Manchester United menghadapi Burnley, dia tampil tidak penuh sebagai pemain pengganti. Yang luar biasa tentu saja posisi baru dari Luke Shaw, di mana ketika dia ditampilkan sebagai back tengah, ternyata tampil luar biasa. Walaupun ini sebenarnya nggak murni 100% baru. Ketika zamannya Ole Gunnar Solskjaer, ada beberapa waktu dia juga sempat dimainkan sebagai back tengah. Tapi bagaimana ketenangan Luke Shaw dalam membaca serangan, lalu juga ketika build up, tentu saja dia punya keunggulan kaki kiri. Ketika memegang possession, dia bisa dengan enak mengalirkan bola dengan kaki kirinya. Menurut gue luar biasa.
memberikan kontribusi clean sheet bagi Manchester United, utamanya di 2 pertandingan terakhir ketika menghadapi Wolves dan juga menghadapi Nottingham Forest. Pertandingan terakhir ketika menghadapi Wolves luar biasa, terutama di babak pertama, bagaimana Wolves ini sangat mendominasi serangan ya. Mereka juga tampil dengan agresivitas yang tinggi, determinasi juga tinggi, tapi Luke Shaw tentu saja bersama dengan pemain lain di lini belakang ini mampu memberikan pertahanan yang solid sehingga Manchester United nggak kebobolan. Tapi secara keseluruhan gue menilai di posisi barunya Luke Shaw, di bawah tekanan ketika tandang ke Mourinho, maupun juga ketika bermain kandang pertama kali menghadapi Nottingham Forest, tidak canggung, tampil dengan percaya diri. Walaupun Manchester United sempat kebobolan 1 gol yang di VAR ya kan ketika menghadapi Nottingham Forest, tapi secara keseluruhan gue menilai penampilan Luke Shaw ini luar biasa sehingga gue pilih sebagai pemain terbaik nomor 2. Dan pemain terbaik nomor 1 Casemiro. Luar biasa, bermain juga di posisi yang tidak biasanya, center back. Dia bermain lugas ketika Manchester United menghadapi Burnley, tampil di belakang dengan Lindelof. Luar biasa, kerjasamanya sangat solid, membaca serangan juga oke, build up serangan juga mantap menurut gua, tacklingnya, bodinya, body charge maksud gua ya. Walaupun sempat ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Casemiro di sekitar penghujung babak kedua, hanya saja memang Burnley tidak mampu mencetak gol. Tapi menurut gua ya dengan cacatnya Casemiro, katakanlah demikian, di momentum tersebut tidak mengurangi nilai yang bagus secara keseluruhan. Dan ketika Casemiro di pertandingan menghadapi Nottingham Forest dan juga menghadapi Wolves dikembalikan ke posisi tengah lagi, menurut gua tampilnya luar biasa, sangat memegang kendali di lini tengah, baik itu secara bertahan yang artinya memotong serangan dari Nottingham Forest maupun juga Wolves, dan juga keterlibatan Casemiro ini dalam build up serangan. Bahkan ketika menghadapi Nottingham Forest, Casemiro memberikan 1 assist kepada Fred. Dan menurut gue penampilan Casemiro di lini tengah ketika menghadapi Nottingham Forest superb, sangat luar biasa, pun juga ketika menghadapi Wolves. Jadi secara keseluruhan 3 pertandingan yang Casemiro bermain ini perannya sangat-sangat vital, sangat-sangat krusial, sehingga gue memilih Casemiro sebagai pemain terbaik untuk edisi bulan Desember. Tentu saja nanti di manunited.com akan diumumkan insya Allah hari Jumat. Kita tunggu siapa yang akan meraih gelar pemain terbaik untuk edisi bulan Desember. Itu tadi analisa ringan amatiran gue. Sekarang gue ingin tahu bagaimana menurut Sobat Football United. Siapa nih pilihan antara 3 pemain tersebut? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.